tujuan besar tadi. Nah, memang benar, teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi, kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan. Pergantian rezim, bukan hanya itu. Kalau itu ya, tadi saya katakan, itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi, insya Allah, kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur. Ya, kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi Demokrat sendiri, ini masuk ke pertanyaan kedua. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, bagaimana perkembangannya? Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan, bukan hanya nasib Partai Demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan. Setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum. Kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan, ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita. Oleh karena itu tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan, kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi, apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya,
yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, ya suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KST Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya, ujung ke ujung. Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik, menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KST Muldoko ini, maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan